Assalamualaikum Sobat Esti, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar materi ekonomi tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau biasa disebut dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Presiden. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Bila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja, tingkat nasional maupun internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sobat Esi, tujuan kebijakan fiskal yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand atau permintaan, sampai dengan faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan kebijakan fiskal yang keempat, mendorong investasi untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Sobat Esi, berikutnya adalah jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya atau penerapannya. Ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu jenis kebijakan fiskal yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsinya untuk mencegah inflasi. Kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, yaitu menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsinya agar negara tidak punya terlalu banyak utang.
Meskipun terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Kebijakan fiskal yang kedua, kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsinya demi mencegah terjadinya inflasi. Yang berikutnya, kebijakan fiskal defisit, kebalikan dari surplus. Kebijakan fiskal defisit, regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Contohnya dengan utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis, yaitu regulasi fiskal dinamis di mana kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya Sobat SD, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat melaksanakan pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Instrumen yang kedua, pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Instrumen fiskal yang ketiga, dengan penerbitan obligasi ke publik, yaitu penerbitan surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Instrumen fiskal yang keempat adalah alokasi anggaran. Tujuannya dari alokasi anggaran yaitu kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya pada saat ini di masa pandemi COVID-19, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Selanjutnya Sobat SI, contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama ada tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, contoh yang kedua ada subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal
subsidi BBM dan gas, yaitu memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Contoh yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi (HET), yaitu penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang biasa disebut dengan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Sobat ESI, sebelumnya kita telah belajar tentang kebijakan moneter. Apa ya perbedaan kebijakan fiskal dan moneter? Faktanya, dua kebijakan ini saling terintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Akan tetapi, kebijakan fiskal dan moneter punya perbedaan mendasar. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan. Sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sementara tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sobat ESI, demikian pembahasan tentang kebijakan fiskal, tujuan, jenis, instrumen, dan contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting yang dirilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yuk, dukung terus perkembangannya. Sampai jumpa dengan video ESI Belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.